Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan, NIM 2009 066029 dari kelompok besar 2.5. Dan saya Muhammad Tutun Ghaffari dengan NIM 2009066008 dari kelompok besar 2.5. Hari ini kita akan membuat soal gambar dari tugas modul keempat, yaitu flow diagram. Untuk soalnya bisa dikasih lihat, kan? Oke. Ini adalah hasil akhir dari gambar kami. Oke. Kebanyakan dari tools yang digunakan di sini ada line, rectangle, circle, dan text. Untuk tools modify-nya kita menggunakan beberapa tools, yaitu copy, erase, trim, terus move. Selain itu, kita menggunakan juga tools dimension, layers, dan property. Ini tidak seperti modul sebelumnya yang tidak menggunakan layer. Di metode kali ini kita menggunakan layering, di mana nanti layering ini berguna untuk mempermudah apa namanya, informasi-informasi yang bisa kita ubah dari tiap-tiap gambar yang sudah disatukan di dalam satu layer. Untuk langkah pertamanya kita akan membuat secara terpisah dari komponen-komponen tiap gambar dari komponen alatnya. Yang pertama kita akan membuat gambar seperti jam pasir. Gimana caranya adalah dengan membuat segitiga dengan tools line, segitiga sama sisi dengan tools line, kemudian di mirror sehingga membentuk garis seperti dasi kupu-kupu. Untuk gambarnya akan dijelaskan oleh Pak. Ya, jadi seperti yang sudah dilihat, kita membuat segitiga semua sisi terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan mirror, tarik titik tengahnya, baru geser horizontal, secara horizontal. Hasilnya akan jadi seperti ini, gambar hourglass. Bisa kita copy, kita rotate. Jadi seperti ini hourglass yang akan nanti kita gunakan pada gambar kali ini. Oke, penggunaan dari rotate sendiri berguna karena ada beberapa tempat di mana komponen yang ini diletakkan secara vertikal dan juga horizontal. Untuk langkah kedua kita akan membuat dari salah satu alat dengan bentuk sama tetapi namanya berbeda-beda, ada yaitu LCV, PCV, dan PCV. Untuk penggambarannya sama seperti gambar sebelumnya, membuat segitiga sama sisi, kemudian di mirror sehingga membentuk garis seperti segitiga kupu-kupu, gedasi kupu-kupu. Kemudian ditarik garis lurus ke arah bawah melalui titik awal segitiga, kemudian buat garis tengah lingkaran dengan titik pusat lurus dengan garis vertikal. Oke, jadi kita akan buat gambarnya. Jadi dari hourglass yang tadi bisa kita copy, baru kita rotate 90 derajat. Kita pindah.
90 derajat, baru kita tarik garis di bawah. Pastikan garisnya lurus di tengah. Baru kita gunakan circle. Dan masukkan garisnya 30. Tinggal kita trim. Kita sesuaikan circle. Itu di scale kan? Ya, menggunakan scale. Sehingga hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, langkah ketiga kita akan membuat gambar alat lagi dengan nama ROV. Pembuatannya sama seperti gambar dari gambar sebelumnya, tetapi ujung garisnya nanti disambungkan dengan garis rectangle dengan bentuk dengan di dalamnya terdapat garis yang membelah penuh bagian tengah persegi, dan ada garis vertikal ke arah atas dari titik pusat persegi. Gambarnya akan disampaikan oleh Pak. Ya, sama seperti tadi. Untuk gambar ROV, kita copy hourglass-nya, baru kita rotate 90 derajat. Masukkan garisnya. Garis lurus. Kalau tadi kita pakai garis, sekarang kita pakai kotak di sini. Masukkan kotaknya persegi. Setelah itu kita pakai line. Untuk buat garis dalamnya. Lalu sesuaikan scale. Oke, selesai. Oke, untuk langkah keempat, kita akan membuat salah satu lagi komponen dari alatnya dengan nama C-strip 301 strip A, di mana bentuknya akan seperti trapez, gambar bangun datar trapesium yang dimiringkan.
seperti yang dimiringkan. Berbeda dari gambar-gambar sebelumnya, ini penggunaannya cuma akan digunakan sekali dalam keseluruhan gambar. Untuk cara pembuatannya sendiri, kita secara manual dengan bantuan tools rectangle dan tools line. Kemudian kita menggunakan tools text juga untuk masukkan nama pada bagian dalam dari alat tersebut. Untuk mengedit teksnya kita bisa gunakan tab tools ke tab annotate. Untuk gambarnya akan dijelaskan oleh Fatar. Untuk pembuatan trapesiumnya, kita menggunakan tools rectangle. Dan kita gunakan line untuk dipatukan sini. Sehingga jadi trapesium seperti ini. Selanjutnya kita gunakan teks. Masukkan namanya. Masukkan namanya. Oke, strip 301, strip A. Nah, kita masukkan namanya C Strip 301 A. Lalu kita underline dan kita perbesar sesuai ukuran. Lalu terlalu besar, kita gunakan kita bisa menggunakan scale untuk mengatur. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita tinggal rotate. Agar jadi seperti yang digambar. Oke. Lanjut. Oke, untuk langkah kelima kita akan membuat komponen alat lagi, yaitu P strip 1201 strip AB. Di mana gambarnya ini terdiri dari dua persegi yang dihubungkan oleh sebuah garis yang membentuk persegi panjang. Sama seperti trapesium ini, dia hanya digunakan sekali dalam keseluruhan gambar. Caranya dengan membuat persegi panjang dari sisi panjang sama sisi persegi panjang. Caranya dengan membuat persegi, kemudian kita mirror atau copy, kemudian diletakkan secara sejajar seperti dari atas dan bawah gitu sejajar. Selanjutnya nanti akan disambungkan oleh garis yang akan membentuk persegi panjang. Untuk gambarnya akan dijelaskan oleh Hasan. Seperti yang sudah dibilang Rito, kita mulai dengan persegi, baru
kita bisa tarik garis untuk dilipat-lipat. Kita select square-nya, kita bisa gunakan mirror. Lalu kita gunakan line. Untuk kita gunakan rectangle lagi. Nggak bisa. Sehingga jadi gambar yang seperti ini. Tinggal kita masukkan namanya, menggunakan teks di bawahnya, dengan nama P1201 AB. Nah, ini kita buat underline, masukkan perannya, skip. Hingga jadi seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat salah satu komponen alat lagi dengan nama PGR strip 1406B. Untuk caranya akan langsung disampaikan oleh Fatan. Ya, untuk gambar ini kita gunakan persegi panjang rectangle, masukkan angkanya, lalu kita gunakan line, dan gunakan line juga untuk ini seperti ini.
copy lainnya, sejajar. Lalu kita bisa gunakan circle. Dan di trim hingga ini gambar seperti ini. Seperti biasa kita masukkan teksnya. PGR PGR 1406 1406 B. Masukkan ya. Di bawah masukkan ya. Ini jadi gambar seperti ini. Oke, langkah ke-8 adalah kita juga akan membuat komponen alat lagi. Ini yang terakhir sepertinya dari bagian komponen alatnya. Dengan nama alat I1101. Gambarnya terdiri dari persegi panjang yang diapit oleh dua buah setengah lingkaran. Lalu di sampingnya terdapat garis diagonal sejajar yang memotong bagian panjang dari gambar perseginya. Untuk penggunaan toolsnya ada tools rectangle, circle, line, dan ada trim juga. Kemudian kita juga menggunakan teks untuk memasukkan nama dari alat tersebut. Untuk lebih jelasnya gambarnya akan dijelaskan oleh Fatan. Ya, selanjutnya kita membuat ini 1101 dengan rectangle. Biasa masukkan ukurannya. Kita buat dua buah circle diameter, circle radius. Jadi seperti ini, baru tinggal kita trim. Ini untuk gambar utamanya. Selanjutnya kita bisa menggunakan line. Tarik garis ke sini dan tarik garis ke tengah. Dan tinggal kita rotate. Dan kita copy sejajar hingga jadi seperti ini. Selanjutnya tinggal kita masukkan teksnya.
yaitu V1101. Kita garis bawah. Kita skip. Oke. Oke, itu langkah terakhir dari pembuatan komponen-komponen alat. Pada langkah ke-9 kita akan membuat blok pada gambar agar bisa kita masukkan ke dalam tools palette. Nah, tools yang digunakan pada langkah ini adalah tools blok. Untuk pengaktifannya kita pilih komponen gambar yang akan diblok, kemudian kita ketik di downspace blok, kemudian kita klik tools bloknya kalau sudah muncul, kemudian kita centang bar pada bagian spasi on screen, kita centang, kemudian kita beri nama pada komponen tersebut. Untuk keseluruhan kegiatannya akan dijelaskan misalkan. Oke, langkah selanjutnya adalah memblok gambar. Dengan memblok gambar, kita menggunakan fitur blok. Caranya kita select dulu semua objek yang mau kita blok. Lalu kita tulis blok. Nanti muncul layar seperti ini. Setelah itu, masukkan namanya. Kita masukkan nama objek satu. Pastikan ininya di select specify on screen. Lalu kita klik OK. Nanti kita pilih titik pusatnya. Maka hasilnya objeknya akan terblok seperti ini dengan titik pusatnya yang kita pilih. Selanjutnya kita sama untuk gambar yang ini, kita pilih objek yang dibloknya, baru kita klik blok. Kasih namanya. Oke. Kita pilih gambar yang kedua, kita klik blok. Pastikan ini tersentang, kasih namanya. Baru pilih titik tengah. Sama halnya dengan yang objek ketiga. Kita pilih, kita select, baru kita blok.
kita beri nama objek. Baru kita masukkan titiknya. Maka setelah diblok, maka hasilnya objek akan objeknya akan bergabung jadi objek masing-masing. Oke. Oke, selanjutnya untuk langkah ke-10, setelah kita melakukan blok pada komponen gambar, kita bisa memasukkannya ke dalam tools palette, di mana tools palette berfungsi untuk mempermudah dalam membuat gambar dari komponen yang sering kita gunakan. Untuk pengaktifannya kita bisa ketik palette di pada screen, kemudian akan muncul bar dari palette di sebelah kanan dari layar. Untuk cara penambahan objeknya sendiri, kita bisa mengklik copy pada bagian objek, lalu kita paste pada bagian bar palette. Untuk langkahnya akan dijelaskan oleh Fatan. Oke, selanjutnya langkah tool palette. Pertama kita klik dulu tool palette. Nanti akan muncul tool palette di sini. Baru kita buat new palette. Kita beri nama nih Pak. Objek. Beri nama palette-nya objek. Nah, baru dengan tool palette ini kita bisa masukkan nge-save objek yang sudah kita blok tadi. Tapi sebelum itu kita save dulu gambar. Setelah di save, kita bisa masukkan dalam tool palette. Objek 1. Objek 2. Dengan tool palette ini kita bisa dengan mudah menyalin benda yang sudah kita atau gambar yang sudah kita save. Jadi tidak perlu buat ulang atau di copy. Oke, langkah selanjutnya, langkah ke 11. Pada tahap ini kita akan menggunakan layer yang berbeda dari gambar sebelumnya. Layer kali ini akan mengatur bagian flow atau alur dari aliran alat. Jika pada layer sebelumnya banyak membuat gambar bentuk, pada layer kali ini kita akan menggunakan garis. Untuk pembuatan garisnya kita akan menggunakan tools line, kemudian kita akan buat garis dengan arah vertikal maupun horizontal sesuai dengan penempatannya yang ada di soal. Bisa lihat soal juga. Untuk gambarnya sendiri akan dijelaskan oleh Fatan. Silakan Fatan. Selanjutnya kita buat layer baru. Caranya kita klik di layer properties. Layer properties nanti muncul bagian layer sini. Baru klik di sini buat layer. Layer baru yang ini, layer yang ini kita masukkan ke layer alat, bisa kita matikan. Selanjutnya adalah buat flow-nya.
Ya, untuk membuat flow-nya kita menggunakan line. Dan line-nya ini tinggal kita buat seperti yang digambar. Oke, maka akan jadi gambar layar seperti ini. Di layar flow. Kita masukkan layar ke flow. Oke, selanjutnya langkah ke 12 kita akan membuat garis segitiga sama sisi yang nantinya akan dihubungkan dengan line yang sudah kita buat di pada tahap yang sebelumnya, sehingga membentuk bentuk panah. Bentuk panahnya sendiri dimaksudkan untuk memperjelas arah dari aliran gambar dari komponen yang satu ke komponen yang lain. Untuk penempatannya, penempatan garisnya, penempatan dari garis segitiga ini eh, sesuai dengan arahnya yang akan disampaikan oleh Nathan. Silakan. Oke, selanjutnya adalah kita membuat segitiga. Pertama kita membuat garis lurus dulu. Baru kita buat segitiga seperti ini. Kita select segitiganya, kita move, pastikan segitiganya pas. Baru kita bisa copy, pilih salah satu sudutnya, masukkan, bisa kita rotate.
Baru setelah itu copy lagi, masukkan di sudut ini. Oke, selanjutnya kita salin lagi, masukkan di ujung sini. Nah, kita buat di ujung sini. Sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di ujung situ. Di ujung sini. Di sini. Dan di sini. Oke. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan arahnya. Yang ini mengarah ke bawah. Yang ini kita pindahkan pangkalnya. Lalu kita buat mengarah ke atas. Seperti ini. Sama yang di sini, kita rotate arah ke atas. Yang ini seperti yang sebelumnya, kita move dulu, kita hapuskan pangkalnya. Baru kita rotate. Kita akan jadi seperti ini. Kita tambah lagi satu. Ini. Seperti sini. Sehingga jadi panahnya seperti ini. Oh iya, Tan. Ya. Kau nak ngomong kah? Kira kamu udah kah? Sudah. Tar. Oke. Hasilnya nanti akan jadi seperti yang ada di gambar papannya. Nanti untuk penempatan segitiganya disesuaikan seperti yang ada di layar. Untuk langkah keberapa ini? Langkah keberapa? 13 ya? 13. Oke, untuk langkah yang ke-13 kita akan menempatkan tiap komponen gambar pada posisi masing-masing di dalam diagram Alias. Untuk penempatannya akan menyesuaikan seperti gambar
eh, yang akan nanti dijelaskan oleh Fatan. Setelah penempatan sesuai dengan posisi, kemudian kita akan men-trim garis-garis flow yang ada itu nanti yang tertindis gitu sama eh, gambar komponen alatnya. Lalu kita trim eh, sehingga sehingga terlihat seperti tersambung dengan komponen alat. Untuk langkah-langkahnya akan disampaikan silakan. Oke, selanjutnya kita masukkan alat-alat tadi. Pertama kita buka dulu layer alatnya. Ini ada di sini. Baru kita pindahkan dan sesuaikan. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan saja alat. Etan itu tadi kerikut nggak sih? Nanti nggak kerikut yang tadi. Record. Oke.
Sekalian jelasin Cok kan di mana-mana aja tempatnya. Ini kita nggak bikin kah E901A yang di sini? Oh iya, lupa. Bukannya udah tadi ya? Aku nggak ada. Apa ya, nanti tiba-tiba ada aja. Coba bikin lagi aja, nanti tiba-tiba ada. Gak usah dikasih mas. Ya, ya, Oh, ya. nanti kita taruh di terakhir aja. Nanti ditaruh paling belakang aja. Jadi ada yang lupa ternyata guys, untuk langkah ke ya nanti pokoknya. Jujur ya, jujur. Apa? Jujur. Di sini aja, Cok. Nanti abis kamu taruh flow, nanti aku bacakan. Ya, ya, ya. Perasaan ada deh gue buka. Ada juga kan di laporan. Di laporan. Oh iya lupa kan. Yang rekening. Udah semua. Belum lah. Ya. Kamu udah jelasin kan tempatnya di mana aja. Ntar. Nanti soalnya Oke. bagian ini dikat. Dikat Dikat. kah? Dikat. Kalau aku nggak banyak ngomong, dikat aja. Nah, dengan pada langkah ini bisa kita bisa dengan mudah memanfaatkan gambar yang sudah kita paletkan tadi. Kita taruh di sini, baru sini kita taruh di sini. Ya, ini taruh di sini. Nah, kita oke, sehingga jadi seperti ini. Selanjutnya tinggal dirapikan. Maka Lanjut. setelah dirapihkan, beginilah hasilnya. Oke. Itu tadi udah Taruh, kita taruh. jelasin. Oke.
Nah, lanjut. Baru kok pakai gembel. Lanjut. Mana tadi? Oke, tadi itu langkah ke 13 yang udah dijelasin sama Fatan terkait penempatan-penempatan dari komponen-komponen alatnya. Tapi kita tadi ada kelewat satu alat, jadi kita akan mundur lagi, yaitu di langkah ke-6. Tadi ada kelewat satu alat. Sama. Alatnya di langkah ke-6 ini seharusnya kita buat alat dulu dengan nama E901A. Bahwa ini terdiri dari sebuah persegi panjang yang terhubung dengan bentuk 8 menyamping di atasnya dan di bawahnya terhubung dengan persegi yang di dalamnya ada. Uh, untuk cara pembuatannya adalah dengan buat garis persegi panjang, kemudian tarik garis lurus vertikal ke arah atas. Dari titik tengahnya garis vertikal tadi kita buat uh, garis persegi panjang, persegi panjang. Baru kita tarik garis diagonal dari ujungnya. Kita buat lagi garis persegi yang lebih kecil. Lalu kita buat garis diagonal yang membentuk huruf X. Lalu kita buat garis setengah lingkaran hingga membentuk seperti angka 8. Lalu kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kalau yang bagian bawahnya kita tarik garis lagi vertikal ke arah bawah. Terus kita buat persegi. Baru di dalamnya kita tambahkan huruf M. Untuk langkahnya akan disampaikan oleh Pak. Oke. Seperti yang kata Rito tadi, kita mulai dari persegi, baru di tengahnya kita tarik garis ke atas dan ke bawah, baru di atas ini kita buat garis menyamping. Gambar persegi kecil aja. Bebas sih. Satu, kita buat persegi. Baru kita sesuaikan. Kemudian kita buat lingkaran. Di sini lingkaran di ujung sini dan di ujung sini. Dan kita tarik garis. Jadi, sisanya tinggal kita rapikan. Sisanya tinggal kita rapikan dengan trik.
Setelah dirapikan dengan trim, maka kurang lebih akan jadi seperti ini hasilnya. Baru tinggal kita klik teks dan kita masukkan namanya, yaitu E901 A. Kita kasih garis bawah dan kita besar. Lalu kita klik teks lagi, masukkan sini, kita kasih besar. Baru tinggal kita scale saja untuk menyesuaikan. Maka hasilnya akan seperti ini setelah diatur, setelah dirapikan. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke gambar. Masukkan ke sini. Maka hasil seluruh gambarnya akan jadi seperti ini. Oke, itu tadi langkah pembuatan dari salah satu komponen yang ketinggalan tadi. Selanjutnya kita bakalan ke langkah ke-14. Dengan langkah ke-14 ini adalah membuat komponen dari gambar yang menunjukkan nama dari beberapa komponen alat. Jadi untuk alat yang lebih kecil dia punya eh, punya apa namanya, punya gambar sendiri untuk pembuatan namanya. Seperti pada langkah ketiga pertama bentuk, sorry. Oke, untuk langkah ke-14 kita akan membuat komponen dari gambar yang menunjukkan nama dari beberapa komponen alat. Jadi yang untuk alat yang lebih kecil, dia ada gambar tersendiri untuk pembuatan namanya. Nah, cara pembuatannya adalah dengan buat lingkaran sesuai ukurannya sesuai kebutuhan kita. Lalu tambahkan garis miring yang nantinya sebagai petunjuk untuk gambar mana yang sebenarnya dimaksud. Kemudian gunakan tools text untuk memberikan nama. Untuk penamanya sendiri ada beberapa format yang digunakan. Yang pertama ada ROV, LCV, PCV, FCV, LC, dan FE. Untuk langkah pembuatannya akan disampaikan oleh Pak. Oke, selanjutnya adalah membuat namanya. Itu kita gunakan lingkaran. Kita masukkan ukurannya.
baru kita tarik garis. Setelah itu kita blok. Kita beri nama. Sebenarnya, lalu kita save dan kita masukkan ke tool palette. Udah, Nah, langkah ke-12, langkah ke-12, langkah ke-15, kita akan membuat garis dengan dua lid atau dua panah. Gambar yang akan dibuat pada langkah ini akan menggunakan push line. Dulu, caranya tinggal membuat, sorry. Oke, selanjutnya langkah ke-15, ini adalah di langkah ini kita akan membuat garis dengan dua panah atau dua lid. Caranya dengan membuat garis segitiga sama sisi, kemudian ditambahkan garis horizontal dengan titik awalnya pada tengah dari garis. Kemudian tarik garis dengan ukuran sesuai kebutuhan. Setelah itu kita buat garis segitiga sama sisi lagi, tapi lebih besar. Kemudian kita juga gunakan kita juga buat garis membentuk huruf E dengan bantuan tools line. oke, nah kita buat segitiga, garis dengan segitiga. Jadi kita bisa copy segitiganya. Kita zoom in. Kita bisa perbesar. Setelah itu dari segitiganya kita tarik garis tengah. Ya, dan kita tinggal copy. Dan kita rotate. Dan karena yang di sini lebih besar, jadi kita gunakan scale. Sampai jadi seperti ini. Baru kita buat huruf E-nya. Biar mudah kita pakai rectangle saja. Baru kita pakai line untuk garis tengahnya.
trim. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya di langkah ke 16 kita akan memasukkan dua gambar tadi. Kita akan gabungkan dua gambar tadi di dalam satu layer. Terus kita akan masukkan ke dalam gambar utama, yaitu yang tadi yang flow, diagram flow-nya tadi. Penempatannya nanti akan sesuai dengan nama alat-alatnya. Untuk penempatannya nanti akan dijelaskan oleh Patan. Nah, tinggal kita masukkan bendanya ke posisinya. Kita move ini ke ujung sini. Kita pilih lagi. Dan kita copy ke bawah sini. Selanjutnya tinggal kita masukkan objek-objeknya, posisinya. Setelah itu objeknya tadi kita buat ke layer baru. Masukkan sini. Nama. Maka dia akan masuk ke layar nama. Setelah itu tinggal kita rapikan. Maka setelah kita rapikan akan jadi seperti ini. Terus tanpa kita juga tambahkan dua buah lingkaran sini. Kita rapikan ini. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu kita tinggal masukkan namanya masing-masing.
Maka setelah diberi nama, semuanya hasilnya akan jadi seperti ini. Lanjut. Oh ya, yang dicoret itu Mana? Di mana? aku lanjutkan aja. Oh ya, sebelum lanjut, kita ada dua garis yang dicoret. Itu garis ini. Kita tip. Dan juga ada garis di sini. Nah, oke. Udah datang. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat garis untuk beberapa teks pada gambar. Ada dua gambar yang akan kita buat. Yang pertama itu gambar persegi panjang dengan ukuran sesuai kebutuhan, lalu digabungkan dengan gambar segitiga sama sisi, kemudian eh, trim pada bagian yang tidak diperlukan. Terus gambar kedua kita tinggal buat persegi panjang dengan ukuran sesuai kebutuhan. Setelah itu kita klik tool leader untuk membuat garis panah. Oke, selanjutnya kita buat gambar. Buat namanya ya nanti. Jadi kita buat square, kita gunakan rectangle. Kita bikin rectangle-nya. Baru setelah itu kita gunakan
lain untuk 27-nya. Nah, kita trim. Lalu kita buat segi lagi. Buat persegi, baru kita gunakan lead. Oke, maka seperti ini setelah kita beri lead. Langsung nama kayak ini. Ya, langsung masuk ke nama dulu. Contoh aja, contoh aja. Nanti dihapus aja. Kita masukkan juga teksnya. Yang di sini kita masukkan teksnya. Samakan dengan yang di modul aja.
Kemudian kita masukkan juga namanya yang di sini. Bukan kemudian sehingga jadi hasilnya seperti ini. Oke, itu ada tadi salah satu contoh dari teks yang akan kita masukkan ke dalam gambar utama. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan dua gambar sebelumnya itu ke gambar utama dengan penempatan yang sudah disesuaikan oleh soal dari tugas modul 4 ini. Untuk penempatannya nanti akan disampaikan oleh Pak Davari. Silakan, Pak Davari. Untuk penempatannya pertama yang ini dulu kita pindahkan, tarik garis ke sini, dari sini sampai keluar. Nah, kita pastikan kita selesai jadi semua. Kita masukkan ini ke sini. Selanjutnya juga ada serupa dengan ini. Kita copy saja. Lalu ini masukkan ke sini. Selanjutnya kita masukkan kotak di sini dan kita kasih link. Seperti itu. Kemudian kita ambil lagi bentuk ini, kita copy, kita tarik garis. Di sini juga dan terakhir kita tarik garis di sini.
kita pindahkan. Nah, di sini baru kita copy. Dan kita rotate. Seperti itu. Dan yang terakhir kita buat lagi kotak di sini dengan lid yang sini. Seperti itu. Selanjutnya tinggal kita masukkan nama-namanya masing-masing. Oke, setelah diberi nama akan seperti ini hasilnya. Nah, dan ada satu nama lagi yang tidak pakai kotak. Di sini. Misalnya close. Baru kita besar. Baru tinggal kita rapikan. Dan seperti ini hasilnya. Oke, tadi itu untuk langkah penggunaan teksnya ya dalam gambar modul keempat ini. Mata-mata kah sekarang? Betul. Mata-mata kah suaranya? Patah-patah. Tes, tes. Iya, ya. Halo? Oke, untuk langkah selanjutnya, mata-mata lagi ya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita masukkan teks pada eh, gambar utamanya atau layer utamanya, selanjutnya kita tinggal memasukkan dimensi.
Untuk posisi dimensinya ada yang dari garis terluar yang ada di gambar. Terus ada yang dari pertengahan, terakhir ada tingginya. Udah kelihatan? Nggak ada suara aku ya? Nggak ada. Iya. Berarti lupa Ini ada, mode. ini ada. Ah, Ini ada, ini ada. enggak Tadi tadi. kamu, tadi pas bikin dimensi, kamu ngomong. Iya, agak kelupa. Berarti Oh, masih termute. Nggak apa? bagus. Ulangi, ulangi. Oke. Oke, selanjutnya kita buat dimensi. Dimensinya pertama dari ujung sini ke ujung sini. Itu begini. Baru dari ujung sini ke ujung sini. Dan yang terakhir kita masukkan dimensi dari ujung sini ke bawah sini. Ya, Oke. Hasil gambarnya akan jadi seperti yang ada di layar. Namun masih ada satu langkah lagi di mana kita akan menggunakan banyak tools layer. Nah, nanti dari tiap komponen anaknya akan dibagi ke dalam layer yang berbeda dengan warna yang berbeda juga. Selain itu nanti ada perbedaan eh, ketebalan garis, yaitu perbedaan dari garis teks dengan garis flow. Untuk pengaturannya akan disampaikan oleh Batak. oke, baiklah langsung saja. Pertama kita buat dimensinya. Layer yang maksud. Kita buat layer buat dimensi. Dan kita sudah ada layer. Kita sudah bikin layer.
Nah, ini dimensinya kita pindahkan ke layar dimensi. Dan juga segitiganya kita masukkan ke layar flow. Dan yang terakhir, ininya kita masukkan ke layar alat. Setelah semuanya sudah masuk ke dimensinya masing-masing, sekarang tinggal kita ubah warna layarnya. Ntar yang anunya diubah, dibedakan aja juga. Kita Yang bisa kayak pilih warnanya. Sekarang saya warna yang cerah. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah kita masukkan layarnya dan kita beri warnanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan terkait tugas modul keempat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.